Perkenalkan, nama saya Megarianto Simanggonsong, NIM 62035100012, kelas IKORB 2020, mata kuliah kepemimpinan, dosen pengampu, Dr. Andus Mesnan, Master Kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Pengertian simulasi kepemimpinan. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya, atau state of affairs. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu. Teknik simulasi adalah teknik untuk mempresentasikan atau meniru kondisi real atau suatu sistem nyata dalam bentuk bilangan dan simbol itu dengan memanfaatkan program komputer, sehingga menjadi mudah untuk dipelajari. Model simulasi kepemimpinan ini sangat efektif untuk melatih bawahan atau karyawan ataupun mahasiswa dalam memahami konsep manajemen organisasi dan strategi, karena mereka bisa menerapkan konsep dan mengamatinya hasilnya secara langsung. 2. Pengertian skenario kepemimpinan. Skenario kepemimpinan adalah suatu perencanaan atau ide yang matang yang telah dipersiapkan oleh para pemimpin atau atasan yang menjadi dasar dari landasan untuk menggerakkan anggota atau bawahannya dalam sebuah organisasi, yang dimana skenario kepemimpinan dapat berupa batasan yang menjaga atasan atau pemimpin, bawahan atau anggota maupun organisasinya tetap berada pada jalur rencana yang sudah disepakati. Yang ketiga, pemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 4. Simulasi skenario kepemimpinan organisasi. Simulasi skenario kepemimpinan organisasi adalah pengujian kematangan suatu wadah atau tempat yang dihadapkan langsung dengan situasi yang nyata, dengan tujuan semua komponen organisasi mampu menerapkan konsep dan mengamati hasilnya secara langsung. Kegiatan ini sangat diperlukan untuk melatih setiap anggota untuk bekerja sama dalam sebuah tim, menyelesaikan tantangan secara bersama, merumuskan strategi dan mengeksekusi strategi. B. Konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan organisasi. Terdapat teori kepemimpinan dalam organisasi yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Paling tidak ada 3 teori yang menjelaskan mengenai latar belakang adanya pemimpin. Teori tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, teori genetik. Kedua, teori sosial. 3, teori ekologis. Keterampilan para pemimpin organisasi. Pertama, keterampilan konseptual. Kemampuan dalam mengkonsep dalam organisasi sangat diperlukan oleh pemimpin. Kemampuan ini merupakan keahlian dalam melakukan koordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingannya yang ada di dalam organisasi. Kedua, keterampilan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan ini diperlukan oleh pemimpin menjalin kerjasama, memahami dan memberi motivasi kepada orang lain dalam suatu organisasi. Ketiga, keterampilan administratif. Pada proses menjalankan kepemimpinan, khususnya pada suatu organisasi, kemampuan administratif merupakan hal yang sangat urgen. Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Yang keempat, keterampilan teknis. Pemimpin organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur atau metode pada bidang tertentu seperti akuntansi, permesinan, dan lain-lain, agar dapat mengarahkan bawahannya dengan tepat dan mencapai hasil secara efektif.
Kesimpulannya, menentukan konsep dasar penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan adalah hal yang paling sangat mendasar dalam kepemimpinan di dalam organisasi. Yang dimana keberhasilan sebuah organisasi didasari dari sebuah instansi yang dilandasi konsep dan skenario yang sudah disusun rapi, sehingga setiap anggota atau bawahan mengerti dan paham dengan apa yang sedang dan apa yang mereka lakukan ke depannya. Begitu penting dan strategisnya keberadaan atasan dan pemimpin dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan seorang pemimpin yang andal dan bisa dipercaya, dan menerapkan gaya dan strategi kepemimpinannya agar visi dan misi organisasi tersebut dapat terpenuhi dan tercapai. Sekian dari video saya. Terima kasih.